Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu, dan kita lanjutkan kembali diskusi kita tentang orang yang bangkrut di akhirat. Ini sebenarnya pencetus jadi panjang ini Bu Berta ya. Tentang hutang, akhirnya kita ya itu tadi tentang hutang kita. Tidak apa-apa, silakan Ibu pertanyaannya lanjut. Ya gini Pak Ustadz, kan orang tua waktu masih hidup, karena anaknya banyak, tanahnya panjang, dibagi ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Udah berarti hibah. Udah. Sudah tuh dia meninggal karena bagi lagi warisan. Akhirnya diambil yang di depan, yang punya yang di depan tadi dia ambil semua. Yang di belakang tadi jadi punya dia. Yang lainnya yang dibagi. Gimana itu Pak Ustaz? Jadi harta hibah dibagi lagi oleh si penerima hibah. Gitu ya. Boleh apa tidak? Pertanyaannya itu. Gimana hukumnya, Gimana tuh Pak Ustadz? Gimana? Ini berat nih. Kalau kata orang Jawa, angel. Jadi begini, ketika orang tua tadi, ini berarti ada dua orang tua ini. Tadi katanya cuma dua. Ini cerita lain lagi. Ini beda lagi kasus ya. Baik, ketika tadi orang tua tadi membagikan harta, orang tua ini masih hidup nih. Masih hidup. Nah, ini kau sepetak. Itu namanya hibah. Ya. Ingat kalau hibah tak ada aturan, bebas, asal adil. Boleh nggak ada ini wanita, ini laki-laki, bebas. Itu hak orang tua memberikan hibah. Asal adil aja. Bagaimana nak? Kau setuju nak? Aku setuju. Tidak ada yang disakiti, ya udah boleh membagikan harta ketika orang tua masih hidup kepada anak-anak, namanya hibah. Kalau hibah tidak ada seperempat, seperdua, tidak. Pokoknya bagikan. Itu haknya orang tua karena dia yang punya harta. Nah, membagikan itu berarti sudah milik kita yang menerima hibah. Itu sudah milik kita, bukan lagi jadi harta warisan, tidak. Nah, ketika orang tua meninggal, hibah tadi apakah jadi harta warisan? Tidak, itu sudah milik kita. Sudah milik kita. Nah, harta warisan itu yang mana? Harta warisan, harta milik orang tua kita, tapi dia meninggal. Maka harta ini berarti kan tak berempunya, tidak ada yang memiliki. Maka kalau tidak ada yang memiliki, harta ini harus segera dimiliki. Maka ikut aturannya, aturan Allah. Maka membagikan harta warisan ini aturannya Allah tadi. Maka ketika tadi misalnya ada saudara yang membagikan harta hibah, dia lebih banyak, harta itu harta hibah, sementara hibah itu bukan punya dia berarti berbuat zalim. Haram membagikan harta yang bukan miliknya. Walaupun itu saudara, haram karena tadi kan sudah dihibahkan, ini milik si A. Nggak boleh kita bagikan lagi, kecuali si A sudah memberikan, aku balikkan nih, serah, bagi-bagi, maka boleh. Tetapi ketika dia memberikan itu hibahnya si A, kemudian dia bagikan menjadi harta warisan, maka itu haram. Dia sama dengan maling, walaupun itu saudara. Kenapa? Karena kan itu sudah milik dia. Nah, itulah nanti dia akan bangkrut. Dia nanti nuntut, itu kan saudaraku, udahlah daripada berkelahi aku. Dia diam. Tapi dia pasti nuntut kalau dia tidak ikhlas. Dia nuntut nanti di akhirat. Nah, itu yang disebut orang bangkrut. Perkara harta. Begitu Ibu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih karena waktu kita juga sudah habis. Pak Ustadz, boleh dikesimpulan untuk tema kita hari ini? Ya, pemirsa TVRI dimanapun berada, ada dosa yang jangan sampai kita abaikan, dosa kepada manusia. Ketika kita berbuat dosa kepada Allah, misal hari ini kita tidak sholat, kita tidak puasa, ketika berhubungan dosa kepada Allah, jauh lebih mudah kita selesaikan. Bagaimana ketika kita punya dosa kepada Allah? Mudahnya kita tobat aja hari ini. Bagaimana cara taubat? Satu, menyesal, an-nadam, menyesal dari dosa yang pernah kita kerjakan. Dua, berjanji tidak akan mengulang dosa. Tiga, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Empat, memperbanyak amal sunnah. Yakinlah Allah akan ampuni dosa kita. Dan itu janji Allah, Az-Zumar ayat 53, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni sebuah dosa kita kalau kita taubat. Itu dosa kepada Allah, mudah kita selesaikan. Tetapi ada dosa jenis kedua, dosa kepada manusia. Ini yang jangan
sampai kita sepelekan. Ternyata jauh lebih berat dosa kepada manusia daripada dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah tadi insya Allah Allah ampuni. Tapi dosa kepada manusia belum kita dapat ampunan Allah sebelum orang tadi mau memaafkan kita. Maka dosa kepada manusia itu lebih berat. Caranya bagaimana? Selesaikanlah di dunia hari ini. Maka ketika kita punya salah dengan saudara kita, punya salah dengan tetangga kita, segera minta maaf. Mumpung kita hidup dan dia pun masih hidup, minta maaf. Bagaimana dia tidak memaafkan? Yang jelas kita sudah meminta maaf. Begitu, Baik. Mbak. Terima kasih banyak Pak Ustadz Sama-sama, yang Mbak. sudah hadir bersama kami di sini, dan ibu-ibu dari Majelis An-Naba, terima kasih banyak sudah hadir di sini dan juga seru banget ya tadi yang kita diskusinya. Semoga bisa lanjut lagi minggu depan ya Pak Ustadz ya. Amin, Kayaknya memang harus ada tentang hutang piutang ini Pak Ustadz. Dan pemirsa terima kasih sudah bersama kami, dan seperti biasa akhir acara akan di satu lagu yang akan dibawakan oleh Bagus dan juga Daeng. Saya Ranti Putri mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin untuk pergi ke musola itu. Mak tolong izinin ketemu sama kawan-kawanku. Mak minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Mak tolong izinin belajar sama Ustadz Mahmudin. Alif batas sajim ha Allah Tuhan kita semua. Hodar zar zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif batas sajim ha, mari kita tingkatkan takwa. Nazar zai sin shin, masuk surga ya bilang amin. Kan mak yang ajarin kita harus jadi orang mukmin. Kan mak yang ajarin Islam itu hakul yakin. Alif batas sajim ha Allah Tuhan kita semua. Hadazar zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif batas sajim ha, mari kita tingkatkan takwa. Hodazar zai sin shin, masuk surga ya bilang amin. Alif batas sajim ha Allah Tuhan kita semua. Hodazar zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin.